Apakah Bunda Maria diangkat ke surga hanya pengkiasan? Ajaran Bunda Maria diangkat ke surga bukan merupakan pernyataan ajaran baru, tetapi hanya merupakan pernyataan secara definitif suatu ajaran yang telah lama diimani oleh gereja. Dan ini berhubungan dengan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang dikeluarkan oleh Paus Pius IX pada tanggal 8 Desember 1854, yang kemudian mendapat peneguhan melalui penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous di 1858. Bunda Maria memperkenalkan diri kepada Santa Bernadette sebagai, "Saya yang dikandung tidak bernoda." Dan dogma Maria diangkat ke surga dinyatakan sebagai kebenaran ilahi yang diwahyukan Tuhan, sehingga artinya, hal Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya, merupakan suatu kebenaran yang objektif, benar-benar terjadi demikian, dan bukan hanya sekedar kiasan. Namun demikian, kebenaran akan pengangkatan Bunda Maria ke surga ini, juga mempunyai arti yang lebih luas bagi umat beriman, yaitu sebagai pengharapan, bahwa suatu saat nanti di akhir zaman, kita pun, tubuh dan jiwa kita akan diangkat oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, seperti halnya Bunda Maria. Dan berikut ini adalah ringkasan dari dokumen Munificentissimus Deus, atau disingkat MD, tentang dogma Bunda Maria diangkat ke surga, Paus Pius XII, dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus, tanggal 1 November tahun 1950. 1. Karena Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa, maka ia tidak tunduk pada hukum dosa dan maut yang menjadikan tubuh manusia, bahkan tubuh orang-orang benar, rusak atau terdekomposisi setelah kematian. Kita ketahui bahwa dengan mengimani Kristus, kita juga mengatasi dosa dan kematian, atas jasa Kristus. Namun menurut ketentuan umum, Tuhan tidak memberikan efek kemenangan tersebut secara penuh sampai pada akhir zaman nanti saat kebangkitan badan, di mana semua tubuh akan dibangkitkan, dan tubuh orang-orang benar akan bangkit dan bersatu dengan jiwanya dalam kemuliaan surga bersama Tuhan. Lihat MD 4. Namun Bunda Maria merupakan kekecualian dalam hal ketentuan umum ini. Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa, dan karena itu, tidak tunduk pada hukum maut yang menjadikan tubuh rusak di dalam kubur, dan harus menunggu sampai akhir zaman agar dapat menerima kembali tubuh kebangkitannya. Lihat MD 5. 2. Pengangkatan Bunda Maria, termasuk tubuhnya, merupakan kebenaran yang diwahyukan Tuhan. Pernyataan yang cukup jelas antara lain terlihat di perikop ini. Karena itu, dari kesesuaian umum dengan otoritas wewenang mengajar gereja, kami mempunyai bukti yang pasti dan teguh, yang menunjukkan bahwa pengangkatan perawan Maria yang terberkati ke surga, yang tentu tak dapat diketahui oleh kemampuan berpikir manusia berdasarkan kekuatannya kodratinya sendiri, yaitu tentang pemuliaan surgawi bagi tubuh perawan Bunda Allah yang pengasih, adalah sebuah kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan, dan karena itu adalah sesuatu yang harus dipercaya dengan teguh dan setia oleh semua putera-puteri gereja. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Konsili Vatikan, semua hal-hal itu harus dipercaya dengan iman yang ilahi dan katolik, yaitu, yang termasuk dalam sabda Tuhan yang tertulis atau di dalam tradisi, dan yang diajarkan oleh gereja, baik melalui pemakluman agung, ataupun melalui wewenang mengajar yang biasa, atau ordinari, dan umum, sebagai kebenaran yang diwahyukan secara ilahi yang harus dipercaya. MD 12. Dengan demikian, hal pengangkatan Maria, termasuk dengan tubuhnya ke surga, jelas dinyatakan di sini sebagai kebenaran, dan di sini tidak sedikit pun dikatakan sebagai pengkiasan. Pernyataan tersebut malah menuliskan bahwa kita sebagai umat Katolik, harus dengan teguh dan setia percaya, mengimani, bahwa Bunda Maria dengan tubuhnya yang tetap perawan itu dimuliakan Allah di surga. 3. Telah sejak zaman dahulu, dalam perayaan liturgi baik gereja-gereja timur maupun barat, menunjukkan kepercayaan ini. Bagi gereja Katolik, liturgi merupakan ungkapan iman, menurut rumusan Lex Orandi Lex Credendi, sehingga doa-doa yang ada di dalam liturgi merupakan ungkapan kebenaran yang telah diimani dan diajarkan oleh gereja. Lihat MD 16. Ajaran tentang Bunda Maria yang tubuhnya tidak rusak sebagai akibat dari hukum maut, telah dapat dilihat dari ungkapan iman dalam liturgi. Contohnya, 1. Doa sakramentari yang dituliskan oleh Paus Adrian I di abad ke-8. Lihat MD 17. 2. Liturgi Byzantine. 3. Pengangkatan Bunda Maria ditetapkan oleh Paus Sergius I, abad ke-7 sebagai salah satu perayaan dari 4 perayaan tentang Bunda Maria. 4. Santo Leo IV, abad ke-9 menetapkan tata cara perayaan pengangkatan Bunda Maria ke surga, dengan menetapkan vigil sebelum hari perayaan dan doa yang harus diucapkan selama 8 hari sehubungan dengan perayaan tersebut.
5. Santo Nikolas I, abad ke-9 juga menyatakan bahwa perayaan pengangkatan Bunda Maria tersebut sudah merupakan perayaan yang telah dilakukan oleh gereja sejak dulu dan masih terus dilakukan. Lihat MD 19. 4. Kitab suci juga mendukung kebenaran tentang pengangkatan Bunda Maria. Lihat MD 26-27. Maria yang adalah sang tabut perjanjian baru akan berada bersama dengan Kristus yang terkandung di dalamnya. Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Mazmur 132 ayat 8. Tabut perjanjian lama yang terbuat dari kayu yang tidak lapuk atau rusak, dan ditempatkan di bait Allah menjadi gambaran akan tubuh perawan Maria yang dibebaskan dari kerusakan kubur, dan diangkat kepada kemuliaan surgawi, di mana Allah bersemayam. Bunda Maria digambarkan sebagai ratu atau permaisuri yang memasuki surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Penebus. Lihat Mazmur 45 ayat 10-14. Pengangkatannya ke surga digambarkan seperti ungkapan dalam kitab Kidung Agung, yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan asap yang harum mur. Kidung Agung pasal 3 ayat 6, lihat pasal 4 ayat 8, pasal 6 ayat 9, dan sebagaimana diungkapkan dalam kitab Wahyu, sebagai perempuan yang berselubungkan matahari, lihat Wahyu 12 ayat 1, dan bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan penggenapan kepenuhan rahmat yang diberikan kepada Maria, Lukas 1 ayat 28 sebagai rahmat yang istimewa sebagai kebalikan dari hukuman kepada Hawa. 5. Para orang kudus juga mengajarkan kebenaran tentang pengangkatan Bunda Maria ini. 1. Santo Yohanes Damaskus, abad ke-7. Adalah layak bahwa ia yang tetap menjaga keperawanannya di saat melahirkan, juga tetap menjaga tubuhnya agar bebas dari kerusakan, bahkan setelah kematian. Adalah layak bahwa Bunda Allah harus memiliki apa yang menjadi milik putranya, dan bahwa ia harus dihormati oleh setiap ciptaan sebagai Bunda dan sebagai hamba Tuhan. MD 21. 2. Santo Germanus dari Konstantinopel, abad ke-8. Engkau adalah Dia, sebagaimana tertulis, yang nampak dalam kecantikan, dan tubuhmu yang perawan adalah kudus sempurna, murni sepenuhnya, seluruhnya menjadi tempat kediaman Tuhan, sehingga karena itu seluruhnya dibebaskan dari kerusakan menjadi debu. Meskipun tetap manusia, tubuh Maria diubah ke dalam kehidupan surgawi yang tidak dapat rusak, sungguh hidup dan mulia, tidak rapuh, dan mengambil bagian dalam kehidupan yang sempurna. MD 22. 3. Santo Antonius dari Padua, abad ke-12-13 dalam perayaan Maria diangkat ke surga juga mengambil dasar Mazmur 132 ayat 8, seperti halnya Yesus Kristus telah bangkit dari kematian di mana ia menang dan telah naik ke sisi kanan Allah Bapa, demikianlah tabut kudusnya, telah bangkit, sebab pada hari itu Bunda Perawan telah diangkat ke tempat kediamannya di surga. MD 29. 4. Santo Albertus Agung, abad 12-13 menjelaskan arti kata, Hail, full of grace, salam, engkau yang telah dipenuhi rahmat, dan dengan demikian membandingkan Bunda Maria dengan Hawa, dan bahwa Bunda Maria dibebaskan dari kutuk, atau hukuman kepada Hawa. Lihat MD 30. 5. Santo Thomas Aquinas, abad 13. Juga mengajarkan bahwa tubuh Maria diangkat ke surga bersama dengan jiwanya. Lihat MD 31, dan bahwa Tuhan yang telah menjaga keperawanannya saat mengandung dan melahirkan Kristus, juga tidak akan membiarkan tubuhnya rusak menjadi debu. Dari sini kita melihat bahwa ia, Maria, ada di sana, surga, dengan tubuhnya, keadaannya yang terberkati tidak akan menjadi lengkap, kecuali ia ada di sana sebagai seorang pribadi. Jiwa saja bukan seorang pribadi, tetapi jiwa yang disatukan dengan tubuhnya, adalah seorang pribadi. Adalah nyata bahwa ia ada di sana, jiwa dan tubuhnya. Jika tidak, ia tidak memiliki kebahagiaan yang penuh. MD 31. 6. Santo Bernardinus dari Siena, abad 15. Mengajarkan bahwa keserupaan Bunda Allah dengan putranya, melarang kita untuk berpikir, bahwa Maria terpisahkan dari Sang Raja, maka Maria harus berada di mana Kristus berada. Lihat MD 33. Akhirnya, juga karena relikwi tubuh Bunda Maria juga tidak pernah ditemukan, maka hal ini juga menjadi salah satu hal yang mendukung kebenaran pengangkatan Bunda Maria, tubuh dan jiwanya ke surga. MD 33. 7. Santo Robertus Bellarminus, abad 16. Mengatakan, dan siapakah, aku bertanya, dapat percaya bahwa tabut kekudusan, tempat kediaman Sabda Allah, bait Allah Roh Kudus, dapat hancur lebur. Jiwaku dipenuhi ketakutan atau kesakitan yang sangat,
jika memikirkan bahwa tubuh perawan ini yang telah mengandung Tuhan dan melahirkannya di dunia, yang telah memberinya makan dan menggendongnya, dapat berubah menjadi debu atau menjadi makanan cacing-cacing. MD 34. 8. Santo Fransiskus dari Sales, abad 16, mengatakan, anak mana yang tidak akan membawa ibunya hidup kembali, dan akan membawanya ke surga setelah kematiannya andaikan ia bisa. MD 35. 9. Santo Alfonsus de Liguori, abad 17, mengatakan, Yesus tidak menginginkan tubuh Maria menjadi rusak setelah kematian, sebab itu akan mencerminkan ketidakhormatannya sendiri, untuk membuat tubuh Maria yang perawan, yang daripadanya ia telah menerima tubuhnya, berubah menjadi debu. MD 35. 10. Santo Petrus Canisius, abad 16, mengatakan, kata pengangkatan menandai pemuliaan, tidak hanya jiwa tetapi juga tubuh, dan bahwa gereja telah menghormati dan telah merayakan dengan hikmat misteri pengangkatan Maria ini sepanjang banyak abad. Ajaran ini telah diterima selama beberapa abad, ajaran ini telah dipegang sebagai sesuatu yang pasti di pikiran orang-orang kudus, dan telah diajarkan kepada seluruh gereja sedemikian, sehingga mereka yang menyangkal bahwa tubuh Maria telah diangkat ke surga, tidaklah untuk didengarkan dengan sabar, tetapi dimanapun harus dikecam sebagai orang-orang yang terlalu senang berargumen, atau orang-orang yang sembrono, dan yang dipenuhi semangat yang menyesatkan atau heretik daripada Katolik. MD 36. 11. Suarez, abad 16-17, seorang teolog terkenal mengatakan, bahwa misteri rahmat yang diberikan Allah kepada perawan Maria, harus diukur bukan atas dasar hukum yang biasa berlaku, namun atas kemahakuasaan Tuhan. Misteri ini adalah untuk diimani dengan keteguhan yang sama dengan mengimani Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Lihat MD 37. 6. Semua bukti dari para bapa, gereja dan teolog ini menunjukkan bahwa Bunda Maria tidak mungkin terpisah dari putranya. Semua bukti dan pertimbangan ini dari para bapa gereja yang suci dan teolog, didasari atas tulisan-tulisan suci sebagai pondasi yang utama. Ini menetapkan Bunda Allah yang pengasih, seperti seumpama ia ada di hadapan mata kita sebagai seseorang yang digabungkan dengan Putra Ilahinya dan selalu mengambil bagian di dalamnya. Karena itu, adalah tidak mungkin untuk berpikir tentangnya, seseorang yang telah mengandung Kristus, melahirkannya, memberinya makan, menggendongnya dengan lengannya, mendekapnya, sebagai terpisah darinya di dalam tubuh, walaupun tidak di dalam jiwa, setelah kehidupan di dunia ini. Sebab penebus kita adalah Putra Maria, ia tidak dapat melakukan hal yang lain, sebagai pelaku hukum Tuhan yang sempurna, selain untuk menghormati, tidak saja hanya Bapanya yang kekal, tetapi juga Bundanya yang terkasih. Dan, karena ada di dalam kuasanya untuk memberikan Maria penghormatan ini, untuk menjaganya dari kerusakan di kubur, kita harus percaya bahwa ia sungguh melakukan cara ini. MD 38. 7. Maria sebagai Hawa baru selalu ada bersama dengan Kristus Sang Adam yang baru dalam perlawanan terhadap iblis, dan karena itu keduanya dimuliakan di akhir pergumulan itu. Seperti halnya kebangkitan Kristus merupakan puncak kemenangannya atas dosa dan maut, demikian pula pergumulan tersebut yang dialami oleh perawan Maria, harus diakhiri dengan pemuliaan tubuhnya yang perawan. MD 39. 8. Ajaran tentang pengangkatan Bunda Maria akan secara luas berguna bagi umat manusia. Pemakluman ajaran tentang pengangkatan Bunda Maria akan secara luas berguna bagi umat manusia, karena, 1. Mencerminkan kemuliaan Allah Trinitas, di mana Bunda Maria disatukan dengannya dengan hubungan yang istimewa atau satu-satunya. 2. Mendorong umat beriman untuk mempunyai penghormatan kepada Bunda mereka di surga. 3. Semua orang yang telah dibaptis dapat terdorong untuk ingin mengambil bagian dalam kesatuan dengan tubuh mistik Kristus, dan untuk lebih mengasihi Maria, yang dengan kasih keibuannya mengasihi semua anggota tubuh Kristus ini. 4. Agar kita yang merenungkannya yakin, bahwa nilai kehidupan manusia seluruhnya, ditujukan untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, dan untuk membawa kebaikan bagi orang lain. 5. Di tengah ajaran-ajaran materialisme dan kerusakan moral yang diakibatkannya, ajaran pengangkatan Bunda Maria ke surga, mengajarkan kita untuk melihat dengan jelas tujuan akhir dari tubuh dan jiwa kita. 5. Pengangkatan tubuh Bunda Maria ke surga akan memperkuat kepercayaan kita akan kebangkitan tubuh kita sendiri. MD 42. 9. Berikut ini adalah pernyataan dogma Maria diangkat ke surga. Setelah kami mencurahkan doa-doa dan permohonan lagi dan lagi kepada Tuhan, dan memohon terang roh kebenaran, demi kemuliaan Tuhan yang Maha Besar,
yang telah melimpahi kasih-Nya yang istimewa kepada perawan Maria, demi kehormatan puteranya, Sang Raja yang kekal segala abad dan pemenang atas dosa dan maut, demi bertambahnya kemuliaan bundanya yang terhormat, dan demi sukacita seluruh gereja, dengan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan dengan kuasa kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan dan mendefinisikan hal ini sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi, bahwa Bunda Tuhan yang dikandung tidak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan masa hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. MD 44. 10. Bagi umat Katolik yang menolak ataupun meragukan ajaran ini. Oleh karena itu, jika siapapun, semoga Tuhan mencegahnya, yang berani dengan keinginannya menyangkal atau meragukan apa yang telah kami definisikan, biarlah ia mengetahui, bahwa ia telah menjauh sepenuhnya dari iman yang ilahi dan Katolik. MD 45. Adalah dilarang bagi siapapun untuk mengubah ini, pernyataan ini, penyebutannya, dan definisinya, atau dengan usaha-usaha yang sembrono, melawan dan menentangnya. Barang siapa yang melakukan usaha demikian, biarlah ia mengetahui, bahwa ia akan mendatangkan kemarahan Tuhan yang Maha Besar dan Rasul Petrus dan Paulus. MD 47. Membaca keseluruhan dokumen Munificentissimus Deus, kita ketahui bahwa secara definitif, Magisterium Gereja Katolik yang diwakili oleh Paus Pius XII telah menyatakan, bahwa setelah menyelesaikan masa hidupnya di dunia, Bunda Maria diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Inilah yang dirumuskan dengan jelas, sebagaimana disebutkan di poin 9 MD 44. Dalam pernyataan tersebut tidak dikatakan bahwa pengangkatan itu adalah pengkiasan, perumpamaan, atau suatu hal yang tidak sungguh terjadi. Bahwa yang ditetapkan itu bukan merupakan laporan kejadian, seperti dalam berita televisi itu benar, namun demikian apa yang disampaikan tetaplah suatu kebenaran ilahi, artinya peristiwa pengangkatan itu sungguh terjadi dan bukan kiasan. Mari, kita dengan jujur membaca dokumen ini, dan tidak berusaha untuk mengubah sedikitpun rumusannya yang dapat menimbulkan keraguan, sebab pada poin 10, yang merujuk pada dokumen MD 45 dan 47, jelas disebutkan, bahwa jika kita melakukan usaha sedemikian, akan melawan Allah sendiri, dan Rasul Petrus dan Paulus. Demikian, salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.